Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzeni dari Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX, elemen penting dalam aplikasi. Mengapa sebuah produk aplikasi perlu merancang UI dan UX? Jadi, yang pertama itulah meningkatkan kepuasan pengguna. Desain UI dan UX yang baik membantu menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Pengguna akan lebih puas dengan produk jika mereka dapat mudah menavigasi, memahami, dan menggunakan aplikasi tanpa kesulitan. Jadi di mana dalam hal ini user atau pengguna itu mempunyai kepuasan dalam menggunakan aplikasi yang kita buat atau sebuah aplikasi. Selanjutnya meminimalkan ketidakpastian. Bagaimana nanti kita itu meminimalkan ketidakpastian pengguna. Bagaimana nanti pengguna itu tidak pasti atau ragu dalam menggunakan aplikasi kita. Dengan apa? Dengan cara kita memberikan instruksi yang jelas, mulai dari icon dan navigasi yang mudah dan tidak membuat pengguna bingung. Selanjutnya meningkatkan retensi pengguna. Bagaimana nanti pengguna itu mempunyai respon positif terhadap kita. Nah, sehingga menghindari penggunaan yang rendah dan tingkat churn yang tinggi. Selanjutnya adalah memperkuat citra merek, di mana ketika desain UI menarik dan UX yang baik itu bisa membuat citra merek atau produk itu menjadi lebih baik kepada pengguna dan membuat pengguna itu merasa nyaman dan senang saat menggunakannya. Selanjutnya adalah meningkatkan kinerja bisnis. Jika aplikasi dengan desain yang baik itu akan menjadikan konversi, retensi, dan loyalitas pengguna, sehingga pengguna itu mempunyai dampak positif terhadap kita dan membantu mendongkrak penjualan atau meningkatkan nilai kepada pelanggan. Selanjutnya adaptasi pada kebutuhan pengguna. Nah, adaptasi ini bagaimana nanti itu pengguna itu cepat beradaptasi dengan aplikasi yang kita buat gitu, dengan aplikasi yang sudah kita sediakan. Nah, sehingga aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kelompok. Mengurangi dukungan pelanggan. Nah, di sini kenapa sih kok harus mengurangi dukungan pelanggan? Nah, di sini dengan desain yang baik itu kita itu tidak perlu dukungan. Kita tidak harus menaikkan pelanggan bahwa aplikasi ini sangat baik. Nah, di sini ketika pelanggan sudah menggunakannya dan merasa bahwa aplikasi ini baik, maka pelanggan akan merasa puas. Yang selanjutnya itu menyesuaikan dengan perangkat yang beragam. Jadi bagaimana aplikasi kita itu bisa menyesuaikan dengan perangkat yang banyak, yang ada mulai dari ponsel pintar, tablet, dan desktop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi logo aplikasi GoGame. Nah, di sini kalau kita perhatikan logo aplikasi GoGame itu berbentuk sebuah tameng. Nah, yang artinya itu menandakan bahwa aplikasi ini menjamin keamanan serta kenyamanan user dalam bertransaksi dan melakukan aktivitas dalam aplikasi GoGame. Selanjutnya kalau diperhatikan lagi, logo GoGame ini berbentuk G2 yang dimana itu mengartikan dari singkatan GoGame sendiri, yang dimana awalnya itu adalah G2. Selanjutnya latar belakang aplikasi GoGame. Nah, latar belakang dari aplikasi GoGame itu yaitu adalah masih banyak aplikasi yang kurang memperhatikan keamanan serta kenyamanan user, mulai dari bertransaksi serta aktivitas dalam aplikasi. Bahkan ada sebagian website atau aplikasi di mana itu hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri, sehingga itu mereka memberikan keyakinan terhadap sugesti terhadap user, sehingga user itu mau bertransaksi dalam aplikasi itu namun tidak memperhatikan keamanannya, sehingga aplikasi itu hanya scam belaka atau menimbulkan penipuan saja. Nah, jadi saya berinisiatif membuat aplikasi yang mana dapat memberikan kenyamanan serta keamanan pada user sesuai dengan logo yang saya buat tadi. Nah, tidak hanya itu, user dapat bermitra dengan aplikasi GoGame. Nah, untuk meningkatkan kenyamanan, user itu dapat bermitra mulai dari membuka jasa joki atau menjadi reseller top up game, yang mana dalam hal ini GoGame yang menyediakan produk serta memudahkan bagi para user untuk melakukan aktivitas dalam aplikasi GoGame. Nah, selanjutnya kita akan membahas paradigma dalam proses UI dan UX. Nah, di sini banyak paradigma itu banyak, tidak hanya ini ya, banyak. Jadi
saya hanya bahas sebagian. Yang pertama adalah pemahaman pengguna. Ini menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses desain. Keterlibatan pengguna melibatkan pengguna dalam seluruh siklus pengembangan produk adalah prinsip utama dalam paradigma UI dan UX. Jadi melibatkan pengguna itu adalah seluruh siklus pengembangan produk adalah prinsip utama dalam UI dan UX. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Paradigma ini menekankan pentingnya konsistensi. Kalau dalam Islam apa? Istiqomah. Mulai dari desain, bagaimana desain itu tidak berbenturan, warna, icon yang bagus, minimalis, letak yang bagus, rapi, itu sangat perlu. Fungsionalitas dan yang jelas. Jadi fungsionalitas yang jelas, di mana dari setiap hal yang fitur dalam aplikasi tersebut itu jelas, tidak membuat user ragu atau pengguna ragu. Selanjutnya adalah keluasan. Desain UI dan UX harus bersifat fleksibel. Nah, bagaimana fleksibel? Jadi tidak harus membuat pengguna itu beradaptasi lama. Bagaimana pengguna itu langsung beradaptasi dengan cepat. Keterbatasan dan visibilitas. Nah, ini menekankan pentingnya konsistensi. Mulai dari elemen desain seperti tadi. Inovasi berkelanjutan. Jadi bagaimana nanti desain UI dan UX itu mempunyai inovasi yang berkelanjutan. Tidak mentok hanya itu saja. Bagaimana lebih ke depan itu memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada pengguna. Umpan balik segera atau feedback. Jadi bagaimana nanti kita itu mempunyai feedback yang cepat, mulai dari keluhan pengguna, bagaimana kepuasan pengguna, sederhana dan minimalis. Ini yang paling penting. Bagaimana nanti ketika pengguna cepat beradaptasi dengan aplikasi yang kita buat itu adalah dengan sederhana dan minimalis. Sehingga nantinya menjadi keefektifan desain yang sederhana ini membuat pengguna itu lebih cepat beradaptasi. Tanggung jawab, nah ini yang paling penting. Tanggung jawab, keamanan data, aksesibilitas dan berkelanjutan. Sesuai dengan logo tadi, bagaimana kita lebih mengutamakan keamanan serta aksesibilitas dan kenyamanan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan BPT ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk aplikasi GoGame, UI dan UX-nya ya. Bisa kita lihat. Oke. Coba kita play. Ini. Jadi dalam GoGame ini kita itu bisa bertransaksi seputar game, permainan. Karena hari ini juga menjadi topik utama. Karena game itu makin berkembang sekarang. Jadi bentuk desainnya itu seperti ini. Kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk desain UI dan UX-nya untuk prototipenya. Nah, sini kita bisa lihat ya, prototipnya itu seperti ini. Ini menyambungkan sesuai dengan fitur agar pengguna itu tidak bingung. Mulai dari fitur home ini nujunya kemana itu. Shop juga ini ada tujuannya. Biasanya kita langsung praktekkan di sini saja. Di sini adalah fitur home. Nah, lalu ketika kita menekan shop, maka akan masuk ke sini. Selanjutnya juga kita kalau mau kembali ke home, lalu kita mau melakukan transaksi, oke, langsung kita bisa masuk ke. Jadi ini tidak membingungkan pengguna. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan dari desain aplikasi UI dan UX-nya GoGame. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.